Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Musalla Assalam Sokodel Tower yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, yaitu bulan Sya'ban. Bulan di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak amal soleh, di dalamnya utamanya puasa. Sebagaimana dikabarkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali puasa yang dilakukan di bulan Ramadan, artinya puasa wajib. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa sunnah selain di bulan Sya'ban. Sayyiduna Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma pernah bertanya perihal banyaknya beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kenapa beliau begitu banyak puasa di bulan Sya'ban? Karena ini bulan, kata beliau, merupakan bulan yang banyak dilupakan, banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan antara Rajab dengan Ramadan. Karena itu beliau mengingatkan kita dengan memperbanyak amal soleh, utamanya puasa. Selain itu, kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Karena di bulan ini semua amal manusia diangkat, diperlihatkan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang, kata Rasulullah, saat amalku diangkat, diperlihatkan kepada Rabbul Alamin dalam keadaan berpuasa kepadanya. Seorang ahli hadis bernama Al-Imam Sindi mengatakan, amalan-amalan manusia ini ada yang diperlihatkan pekanan atau mingguan, ada yang diperlihatkan diangkat kepada Allah tahunan. Yang diangkat pekanan, kata beliau, itu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 2 hari ini berpuasa sunnah. Adapun amalan-amalan manusia yang diangkat tahunan adalah di bulan Sya'ban ini. Karena itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya tahwilul kiblah, pemindahan kiblat dari Baitullah Al-Maqdis Palestina ke Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah. Tidak kurang dari 17 bulan umat Islam saat itu melaksanakan sholat dengan berkiblat ke Baitullah Al-Maqdis Palestina. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diejek oleh orang-orang Yahudi dan sebagainya. Kemudian beliau selalu menengadahkan kepala seraya berharap kiblat umat Islam bisa dipindahkan. Dikabulkan harapan beliau ini. Kemudian turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat ini turun saat beliau sholat zuhur di satu masjid yang bernama Bani Salamah, daerah Kuba, 7 kilo dari Masjid Nabawi. Saat itu
beliau baru melaksanakan 2 rakaat, kemudian turun ayat tadi, lalu seketika beliau memindahkan kiblatnya ke Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah sampai saat ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Peristiwa yang kedua, di bulan ini pertama kalinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Islam untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena itu para ulama menamakan bulan Sya'ban dengan syahrus sholawat, bulan memperbanyak sholawat. Dan yang ketiga, di bulan ini juga pertama kalinya Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips, beberapa amalan yang bisa kita lakukan selain puasa. Kata Sayyid Muhammad dalam karyanya Mada fi Sya'ban, yang pertama dianjurkan bagi kita memperbanyak doa di bulan Sya'ban ini, utamanya malam nisfu Sya'ban. Beliau mengutip sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menebar begitu banyak rahmat kasih sayang, lalu mengampuni seluruh umat manusia kecuali 2 orang yang tidak akan diampuni. 1 musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 2 musyahin, orang yang dalam hatinya penuh dengan rasa iri, dengki, dendam terhadap sesama. 2 orang ini tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dianjurkan untuk memperbanyak doa agar rahmat Allah, kasih sayang Allah diberikan kepada kita seluas-luasnya. Yang kedua, kata beliau, dianjurkan di bulan ini memperbanyak zikir tauhid dengan redaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar akidah kita kokoh, keyakinan kita kokoh, istiqomah kepada Allah kokoh, dan lain sebagainya. Yang terakhir, dianjurkan bagi kita di bulan ini memperbanyak istighfar minimal 100 kali sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak taubat. Taubat adalah kembali, berasal dari kata taba yatubu taubah, artinya ada ya'udu audah. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari takabur kepada tawadu, kembali dari yang tadinya tidak pernah sholat kepada sholat, tidak pernah sholat jamaah kepada sholat jamaah, dari bakhil pelit kepada sakha dermawan, dari jahil tidak mengerti ngaji, tidak mengerti ilmu kepada alim mau semangat ngaji, dari ghibah hobinya menggunjing orang kepada muhasabah, introspeksi diri, kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi dit-tawli wal ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.